Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk kali ini kita akan menerangkan materi mengenai keyakinan matematika dan pembelajaran. Di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Sofyan Sauri, yang kedua Siti Ma'rufah, dan yang ketiga Nurul Aulia Jadidah. Uh, di mana di sini ada 2 bab, yaitu yang pertama pembahasan dan yang kedua studi kasus. Langsung ke apa itu keyakinan matematika. Jadi secara psikologis, keyakinan matematika itu dikatakan sebagai pemahaman atau proposisi tentang dunia yang dianggap benar, atau dengan kata lain dianggap memiliki pengaruh terhadap pandangan seseorang tentang beberapa aspek dunia. Sedangkan dalam kamus Oxford, keyakinan atau belief diartikan sebagai feeling atau perasaan yang kuat tentang kebenaran atau keberadaan sesuatu, atau mempercayai sesuatu itu baik atau benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keyakinan adalah salah satu bagian penting dari komponen kepribadian. Keyakinan merupakan keyakinan diri terhadap kemampuan sendiri dalam bertingkah laku, sehingga akan mengarahkan pada hasil yang sesuai dengan harapan. Keyakinan diri juga berkaitan dengan kinerja dan ketekunan dalam berbagai upaya. Berikut ini merupakan aspek-aspek dalam keyakinan matematika. Yang pertama, keyakinan terhadap karakteristik matematika. Dalam keyakinan siswa ini mengenai karakteristik, ada yang pertama perspektif siswa bahwa matematika merupakan disiplin ilmu atau ilmu yang abstrak. Kemudian perspektif siswa bahwa matematika merupakan ilmu berpikir logis, kritis, dan kreatif. Yang kedua yaitu keyakinan siswa terhadap kemampuan diri sendiri. Perspektif siswa terhadap kelebihan dan kelemahan kemampuan matematika yang dimilikinya. Yang ketiga, keyakinan matematika terhadap proses pembelajaran. Perspektif siswa terhadap faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses pembelajaran matematika. Yang keempat, keyakinan siswa terhadap kegunaan matematika. Di sini ada 2 perspektif. Yang pertama, perspektif siswa terhadap kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perspektif siswa terhadap hubungan matematika dengan mata pelajaran yang lain. Kita lanjut ke jenis-jenis keyakinan. Di sini saya mengambil 4 tokoh yang mengungkapkan tentang jenis-jenis keyakinan matematika. Yang pertama, menurut Underhill, tahun 1988. Menurut Underhill, yang pertama, keyakinan matematika sebagai suatu disiplin. Kemudian keyakinan tentang belajar matematika, keyakinan tentang pengajaran matematika, keyakinan tentang dirinya sebagai konteks sosial. Yang kedua, menurut MacLeod, yang pertama keyakinan tentang matematika, keyakinan tentang dirinya, keyakinan tentang pengajaran matematika, keyakinan tentang konteks sosial. Yang ketiga, menurut Klosterman, yang pertama keyakinan tentang matematika, keyakinan tentang pembelajaran matematika, keyakinan tentang dirinya sebagai pembelajar matematika, keyakinan tentang peran guru, dan yang terakhir keyakinan lain tentang belajar matematika. Dan yang terakhir menurut Pechkoren, yang pertama ada keyakinan tentang matematika, yang kedua keyakinan tentang dirinya dalam matematika, yang ketiga keyakinan tentang pengajaran matematika, yang terakhir keyakinan tentang belajar matematika. Setelah ini lanjut ke terbentuknya keyakinan matematika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait terbentuknya keyakinan matematika. Nah, Gordon itu mengungkapkan bahwa keyakinan matematik seseorang itu terbentuk dari sikap atau attitude terhadap matematika yang dimilikinya, dan juga selanjutnya keyakinan tersebut akan membentuk nilai matematika pada diri orang tersebut. Nah, keyakinan itu merupakan representasi internal yang mencakup kebenaran, validitas, atau keterpakaian atau applicability. Biasanya juga berupa kondisi yang stabil dan juga tinggi, memungkinkan untuk membentuk suatu struktur yang kuat. Nah, salah satu cara yang efektif dalam menumbuhkan keyakinan matematik siswa itu adalah dengan melalui guru, buku teks, strategi pembelajaran, dan yang utama adalah pemanfaatan masalah-masalah yang ada di sekitar siswa untuk dijadikan sebagai sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan keyakinan matematika. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi di sini dalam belajar matematika itu seperti sebuah keberhasilan atau kegagalan. Nah, yang dapat mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap matematika. Nah, pengalaman ini tuh juga dapat membantu suatu individu untuk memahami konsep matematika dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial di sini juga memainkan peran yang cukup penting dalam membentuk keyakinan matematika, karena seseorang yang berada dalam lingkungan yang mendukung dan mempromosikan kepentingan matematika cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap suatu subjek. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung atau memandang matematika sebagai subjek yang tidak penting dapat mengurangi keyakinan seseorang.
Kemudian faktor yang ketiga ada budaya. Nah, budaya itu juga, dapat mempengaruhi keyakinan matematika. Misalnya itu, pada pembelajaran ilmu matematika ya, dengan menggunakan pengalaman kultural sebagai sarana untuk membuat matematika lebih bermakna dan memberikan wawasan bagi siswa mengenai pengetahuan matematika yang ada di lingkungan sosial dan juga budaya mereka. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengalaman kultural. Nah, pengalaman kultural ini juga dapat mempengaruhi keyakinan matematika. Misalnya, dalam budaya Dayak Kanaya itu, kegiatan ritual masyarakat itu seperti mantra-mantra atau sastra lisan lainnya mempunyai nilai matematika. Sehingga dengan pengalaman kultural ini dapat membantu siswa untuk memahami dan juga menerapkan matematika dalam konteks budaya mereka. Kemudian faktor yang kelima, atau faktor yang terakhir itu ada pendidikan. Nah, pendidikan itu juga mempengaruhi keyakinan matematika. Guru dapat menggunakan strategi internalisasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran matematika untuk membentuk karakter bangsa. Strategi ini dapat melibatkan infusi, analogi, narasi, dan juga lain-lain. Dengan demikian, pendidikan dapat membantu siswa memahami dan menerapkan matematika dalam konteks budaya mereka. Kemudian, nah, keyakinan matematika itu juga dapat mempengaruhi pembelajaran dan juga kinerja siswa. Goldin itu mengemukakan bahwa keyakinan matematika itu berperan utama pada saat seseorang mengerjakan dan menggunakan matematika. Menurut NCTM tahun 1989, keyakinan yang ada pada diri siswa itu sangat berpengaruh. Berpengaruh pada apa? Pada yang pertama, kemampuan siswa dalam mengevaluasi kemampuan diri sendiri. Yang kedua, yaitu keinginan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas matematika dan disposisi matematik yang dimiliki siswa. Nah, belief atau keyakinan siswa itu mempengaruhi bagaimana siswa menyambut pembelajaran di kelas, khususnya pada pembelajaran matematika. Nah, dalam hal ini, guru itu memegang peranan penting dalam membangun keyakinan siswa terhadap matematika. Apa yang diyakini oleh siswa sebagian besar berdasarkan pengalaman yang diperolehnya selama belajar matematika. Nah, keyakinan yang kuat dari seorang guru itu memiliki keterkaitan dengan sikap dan juga tindakan yang dilakukannya. Begitupun dengan praktik mengajarnya di dalam kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat memperkuat keyakinan matematika. Keyakinan matematika tidaklah statis dan dapat berubah seiring waktu. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap dan drastis, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi individu. Untuk faktor yang pertama yaitu pengalaman sukses. Ketika siswa mengalami keberhasilan dalam menyelesaikan matematika atau ketika mendapat nilai bagus, mungkin dapat memperkuat keyakinan siswa tersebut terhadap matematika. Untuk yang kedua, dukungan positif. Ketika siswa menerima dukungan positif dari guru, dari orang tua atau dari teman sebaya, itu juga akan memperkuat keyakinan dan akan menambah motivasi siswa untuk belajar matematika. Untuk yang ketiga, pengalaman belajar yang menarik. Ketika siswa terlibat dalam pembelajaran matematika yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, dapat meningkatkan minat dan keyakinan terhadap matematika. Untuk yang keempat, refleksi diri. Ketika melakukan refleksi diri terhadap proses belajar matematika dan dapat mengidentifikasi strategi belajar yang efektif, dapat memperkuat keyakinan bahwa seseorang mampu belajar matematika dengan baik. Untuk faktor-faktor yang dapat merubah keyakinan matematika, yang pertama, pengalaman gagal. Ketika mengalami kegagalan berulang kali dalam matematika atau mendapatkan nilai buruk, dapat menurunkan keyakinan matematika seseorang. Kemudian yang kedua, kritik negatif. Menerima kritik negatif atau komentar rendah tentang kemampuan matematika dari orang lain dapat merusak kepercayaan diri dan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk yang ketiga, pembelajaran yang membosankan. Ketika mengalami pembelajaran matematika yang membosankan, monoton, dan tidak relevan, dapat menurunkan minat dan keyakinan terhadap matematika. Untuk yang keempat, stereotip negatif. Seperti anggapan bahwa matematika hanya orang-orang yang jenius atau laki-laki dapat mempengaruhi keyakinan seseorang tentang kemampuan matematika. Selanjutnya akan dibahas mengenai studi kasus tentang keyakinan matematika. Untuk studi kasus yang pertama, keyakinan guru dalam memandang matematika secara sadar maupun tidak sadar dibentuk ketika masa sekolah dan pengalamannya bergaul dengan matematika. Apakah Anda menyadari memiliki keyakinan tertentu terhadap matematika? Baik mengenai kasus tersebut, jawaban kelompok kami, ya. Karena keyakinan tertentu terhadap matematika yang terbentuk dari pengalaman selama sekolah dan interaksi dengan matematika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan matematika cenderung memiliki keyakinan yang beragam tentang matematika. Beberapa mungkin memandang matematika sebagai subjek yang logis, terstruktur, dan memiliki kebenaran absolut. Sementara yang lain mungkin melihat matematika sebagai subjek yang lebih fleksibel, kreatif, terbuka untuk diinterpretasikan. Keyakinan ini dapat mempengaruhi cara mahasiswa pendidik matematika dalam belajar dan mengajarkan matematika. Misalnya, mahasiswa yang percaya bahwa matematika adalah tentang menghafal rumus dan prosedur cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih tradisional dan berpusat pada guru. Di sisi lain, mahasiswa yang percaya bahwa matematika adalah pemecahan masalah, penalaran logis, cenderung menggunakan pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada siswa, seperti halnya filsafat konstruktivisme. Kesadaran mahasiswa terhadap keyakinan matematika mereka dapat bervariasi. Oke, untuk selanjutnya kasus 2. Lanjut ke studi kasus, di mana matematika sendiri menurut Anda, sebagai ilmu yang bagaimana? Jadi menurut kami, matematika itu ilmu yang konsisten. Matematika dipandang sebagai ilmu yang konsisten di mana prinsip-prinsipnya tetap sama di semua situasi. Misalkan dalam matematika,
Hasil penambahan dua bilangan selalu sama, tidak peduli bilangan tersebut besar ataupun kecil. Yang kedua, universal. Prinsip-prinsip matematika berlaku di seluruh alam semesta tanpa bergantung pada konteks tertentu. Konsep-konsep matematika seperti bilangan, pola, dan geometri ditemukan dimanapun di alam semesta. Yang ketiga, penuh dengan keteraturan. Matematika menyelidiki pola, struktur, hubungan yang teratur di antara objek-objek matematika. Ini mencakup penemuan aturan atau hukum yang mengatur fenomena matematika, seperti hukum komutatif dan asosiatif dalam operasi matematika. Kemudian ada yang keempat, logis. Dasar dari matematika adalah logika yang ketat. Penalaran matematika didasarkan pada deduksi logis dan dari aksioma-aksioma atau premis-premis yang diterima. Yang kelima, abstrak. Matematika sering memanipulasi konsep-konsep abstrak seperti bilangan, vektor, atau ruang abstrak. Hal ini memungkinkan matematika untuk menggeneralisasi pola dan hukum dari situasi konkret ke situasi yang lebih umum. Yang keenam, kreatif. Meskipun matematika terdiri dari aturan-aturan yang ketat, ada juga unsur kreativitas dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah matematika yang kompleks. Proses pencarian pola dan hubungan baru membutuhkan pemikiran kreatif. Yang ketujuh, aplikatif. Matematika memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan alam, teknologi, ekonomi, dan lainnya. Prinsip-prinsip matematika sering digunakan untuk merancang solusi untuk masalah praktis. Ya, baik. Untuk kasus selanjutnya yaitu, apakah keyakinan tersebut mengarahkan Anda dalam meyakini prinsip-prinsip mengajar matematika yang paling baik? Nah, menurut kami itu iya, karena keyakinan guru dalam memandang matematika itu mempengaruhi cara mereka mengajar dan juga memilih prinsip-prinsip yang paling efektif dalam mengajar matematika. Nah, efektivitas sebuah pengajaran itu adalah keyakinan guru akan kemampuannya dalam membantu siswa untuk berkembang dari tingkah laku, watak, sikap, dan bagaimana ia berpikir. Sebuah keyakinan kuat yang dimiliki oleh guru itu bertujuan untuk mengarahkan pembimbing siswa untuk berkembang sesuai dengan kepercayaannya. Nah, Berta pada tahun 2021 itu menjelaskan bahwa keyakinan itu berpengaruh terhadap kepercayaan diri dalam melaksanakan sesuatu guna mencapai suatu tujuan yang dimiliki oleh seorang guru yang disebut sebagai efikasi diri. Nah, efikasi diri itu dalam pengertiannya dibagi dalam dua unsur, yaitu yang pertama efikasi personal yang diartikan sebagai kepercayaan diri untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindakan dalam mewujudkan tujuannya. Yang kedua yaitu harapan luar yang diartikan bahwa kepercayaan diri yang dimilikinya secara mutlak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seorang guru itu memiliki keyakinan atau cara pandang mengenai matematika yang dapat mempengaruhi efikasi diri atau kepercayaan dirinya ketika melakukan praktik mengajar dalam kelas sehingga mempengaruhi cara pandang siswa terhadap sebuah materi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, keyakinan guru dalam memandang matematika itu mempengaruhi cara mereka mengajar dan memilih prinsip-prinsip yang paling efektif dalam mengajar matematika. Baik, untuk kasus yang selanjutnya, apakah keyakinan matematika juga mempengaruhi Anda dalam memandang siswa? Sebaiknya dia mengkonstruksi pengetahuan sendiri atau ditunjukkan suatu konsep yang sungguh-sungguh benar. Jawaban kami, ya. Keyakinan matematika guru sangat mempengaruhi bagaimana mereka memandang proses belajar siswa, termasuk apakah siswa sebaiknya mengkonstruksi pengetahuan sendiri atau ditunjukkan konsep yang benar secara langsung. Guru yang memegang keyakinan tradisional tentang matematika cenderung memandang matematika sebagai kumpulan fakta dan prosedur yang pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Guru yang menganut keyakinan konstruktivis memandang matematika sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Nah, apakah keyakinan guru terhadap matematika akan mempengaruhi guru dalam mengajar dan melihat anak didik? Jawaban kami, ya. Keyakinan guru terhadap matematika sangat mempengaruhi cara mereka mengajar dan memandang anak didik. Pengaruh terhadap cara mengajar dapat berefek pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, pemilihan materi dan aktivitas, dan kemudian interaksi dengan siswa. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh terhadap cara pandang anak didik, ekspektasi guru terhadap siswa, kemudian motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika. Baik, itu tadi penjelasan kami mengenai keyakinan matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.